Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil diskusi kami yang berjudul Pentingnya Auditing bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan, yang beranggotakan saya Diva Fitriyatin Hasana dengan NIM D93219070. Nama saya Malah Kistia Dewi, NIM D93219084. Nama saya Sofian Budi Ismail, NIM D93219104. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pentingnya auditing pada bidang pendidikan. Audit atau auditing, atau yang disebut dengan pemeriksaan, dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit atau auditing dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak siapapun. Tujuan diadakannya audit atau auditing adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit atau auditing telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk memahami sebuah auditing ini, tentunya perlu kiranya disajikan terlebih dahulu pembahasan mengenai penjaminan mutu. Pembahasan penjaminan mutu ini tidak lain bahwa auditing merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penjaminan mutu, karena audit merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi dalam siklus penjaminan mutu pendidikan. Hasil dari evaluasi melalui auditing ini digunakan oleh level pengambilan kebijakan untuk melakukan pengendalian mutu pendidikan. Kemudian, mengapa audit pada sebuah lembaga pendidikan sangatlah penting? Karena audit atau auditing pada lembaga pendidikan digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, hasil audit atau auditing juga berguna sebagai laporan kepada pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum auditing bidang pendidikan. Landasan hukum auditing bidang pendidikan ialah fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan auditing bidang pendidikan. Landasan hukum auditing bidang pendidikan ada 3. Yang pertama terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Dan pada pasal 91 tentang Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan auditing bidang pendidikan di Indonesia. Kebijakan menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah merupakan pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran. Mengingat bahwa auditing tidak lepas dari mutu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. SPMP sendiri mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Untuk mengukur pelaksanaan standarisasi mutu secara nasional yang mencakup 8 standar nasional pendidikan, secara umum dilakukan 2 besaran kegiatan penilaian terhadap suatu pendidikan, yaitu 1. Akreditasi sekolah, 2. Evaluasi diri sekolah. Lebih lanjut, Permendikbud mengeluarkan peraturan terkait pendidikan dasar dan menengah
menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar menengah, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar menengah adalah suatu kesatuan yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur tentang kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. SPMP sendiri dibagi menjadi dua, yakni SPMI atau Standar Penjaminan Mutu Internal dan SPME, Standar Penjaminan Mutu Eksternal. Dalam Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Dikdasmen dan SPME Dikdasmen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas SNP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Dikdasmen. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Yang pertama yakni pendirian kelembagaan, yang kedua pembuatan peraturan, yang ketiga pemberian bantuan, yang terakhir yakni pelaksanaan program. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.